Kita lihat ini masih dalam progres pengerjaan ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat banyak sekali pekerjanya. Ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita kembali lagi melihat-lihat bagaimana kondisi jalan di ibu kota Nusantara ya teman-teman. Ya mohon maaf sebelumnya teman-teman. Jadi saya sudah lama sekali tidak update bagaimana perkembangan situasi progres pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, kita sekarang ada di simpang 3 jembatan Pulau Balang ya teman-teman. Jadi yang ke kanan ini menuju ke jembatan Pulau Balang, dan untuk yang ke arah atas menuju ke Kelurahan Maridan ya teman-teman. Nah sekarang yang ini yang kita lewati mengarah ke ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, kita sekarang berada di Kelurahan Riko. Nah ini bisa kita lihat, jadi disinilah mulainya pengecoran ya teman-teman. Ini kita lihat untuk di sini situasinya, kondisi jalannya sudah selesai dilakukan pengecoran, tinggal menunggu proses pengurukan tanah di sisi kiri dan kanan bahu jalan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk cuaca hari ini alhamdulillah ya teman-teman sangat cerah, bisa kita lihat situasinya seperti ini. Untuk arus lalu lintasnya terpantau sepi ya teman-teman, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lintas di jalan ini teman-teman. Kita lihat sudah sejauh mana progres pembangunan jalan yang ada di ibu kota ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, untuk di sisi kiri dan kanan bahu jalannya masih banyak hutan ya, masih terlihat seperti hutan ya teman-teman. Belum ada rumah-rumah penduduk yang ada di sisi kiri dan kanan bahu jalan nih teman-teman. Nah itu ada tumpukan material ya teman-teman. Bisa kita lihat kondisi jalannya seperti ini. Nah teman-teman, untuk sekedar informasi, jadi untuk
jalur yang kita lewati saat ini termasuk dalam pembangunan segmen 2 ya teman-teman. Karena untuk pembangunannya sendiri dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama ada di Kelurahan Pemaluan dan yang kedua berada di Kelurahan Riko. Sebenarnya ada satu segmen lagi yaitu segmen 3, itu berada di jalan menuju ke arah jembatan Pulau Balang ya teman-teman. Jadi setiap pembangunan jalan atau setiap segmen itu dikerjakan oleh vendor atau kontraktor yang berbeda ya teman-teman. Dan cara pengerjaannya pun juga berbeda. Untuk di segmen 1 menggunakan mesin pengecoran yang sudah otomatis atau biasa disebut dengan mesin regen, dan untuk di segmen 2 dan 3 itu masih menggunakan sistem pengecoran secara manual teman-teman. Nah teman-teman, bisa kita lihat ini yang di sisi kiri ini baru selesai dilakukan pengecoran sehingga belum bisa dilalui ya teman-teman, masih diberikan pembatas sehingga tidak boleh dilewati dulu. Nah ini bisa kita lihat di kanan ini ada mobil ready mix yang sedang berhenti, itu sedang melakukan pembersihan sisa-sisa material yang ada di dalam mesin ready mix tersebut ya. Ini yang di sebelah kanan bisa kita lihat kondisinya masih basah ya teman-teman, karena baru rampung dilakukan pengecoran. Ini juga ya teman-teman, baru selesai dilakukan pengecoran di sisi kanan jalan ini ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat terdapat 2 mesin ready mix lagi yang sedang membersihkan sisa-sisa material yang ada di mesin tersebut ya teman-teman. Nah kita kena macet ya teman-teman, jadi kita harus berhenti terlebih dahulu dikarenakan mungkin di depan masih ada satu sisi yang dilakukan pengerjaan ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4 mobil di belakang saya teman-teman. Ya untuk kesimpulannya ini sejauh ini kondisi jalannya sudah terselesaikan ya. Jadi sudah dilakukan pengecoran di kedua sisi. Cuman kita lihat lagi nanti untuk di depan apakah masih ada badan jalan yang belum dilakukan pengecoran ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat di sisi kanan bahu jalan ini ada warga yang sedang melakukan penimbunan ya. Jadi dilakukan penimbunan di sisi kanan jalan. Nah ini dilakukan penimbunan supaya bisa melewati untuk ke arah kebun. Jadi mungkin itu sebelah kanan itu adalah kebun milik warga tersebut ya teman-teman. Memang harus dilakukan penimbunan terlebih dulu karena kondisi cor-corannya sangat tinggi sekali teman-teman. Kalau tidak dilakukan penimbunan tidak bisa dilalui kendaraan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah seperti yang terlihat pada gambar, untuk di sisi kiri badan jalan ini masih basah ya kondisi cor-corannya. Jadi memang baru selesai dilakukan pengecoran. Nah untuk yang di sisi kiri ini bisa kita lihat ini masih dalam progres pengerjaan ya teman-teman. Nah bisa kita lihat banyak sekali pekerjanya ya teman-teman. Ini kondisi jalannya aspal ya teman-teman.
Jadi memang sebelum dilakukan pengecoran terlebih dahulu diberikan aspal yang tebal, selanjutnya baru dilakukan pengecoran. Nah, untuk di sisi kiri ini bersiap-siap akan dilakukan pengecoran ya teman-teman, baru dipasangin semacam plat untuk pembatas sehingga semennya nanti atau materialnya dapat terbentuk sesuai dengan cetakannya teman-teman. Nih bisa kita lihat banyak pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Nah bisa kita lihat ya, kondisi jalannya luas sekali teman-teman ya, sangat lebar. Di sini juga baru dilakukan pengecoran di satu sisi saja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin berpergian menuju ke Ibu Kota Nusantara dari arah Kabupaten Penajam Pasir Utara, agar berhati-hati karena masih banyak jalanan yang belum rampung dilakukan pengecoran, sehingga masih ada beberapa jalur yang baru dibuka satu sisi saja ya teman-teman.